Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perut Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta saat ini mencatat terus membesar. Inflasi peningkatan demografi perut gunung mencapai 10 cm per harinya. Dan dari fenomena tersebut, warga lereng Merapi menyelamatkan surat-surat berharga dan dokumen penting mereka untuk dibawa serta bila sewaktu-waktu mengerupsi saat ataupun pada waktu erupsi Merapi terjadi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, Hani Kumaida menegaskan, salah satu parameter peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga memang berdasarkan menggelembungan dari perut gunung yang saat ini relatif signifikan. Inflasi demografinya mencapai 10 cm per hari dan gempa vulkanik dangkal berkisar hingga 30 kali per hari dan guguran material mencapai 200 hingga 300 kali per hari. Kondisi ini memang tergolong relatif semakin berbahaya untuk warga lereng Merapi. Maka semua pihak perlu siaga dan mengantisipasi segala kemungkinan terkait kemungkinan terjadinya erupsi Merapi. Sementara itu sejak status Merapi meningkat menjadi siaga, saat ini hampir setiap warga di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah telah mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu mesti mengungsi saat erupsi Merapi terjadi. Selain menyiapkan pakaian, warga juga menyelamatkan surat-surat berharga dan dokumen penting mereka. Meski telah siap mengevakuasi diri, sebagian besar warga lereng Merapi saat ini masih tetap menjalankan aktivitas mereka secara normal, seperti mencari rumput untuk pakan ternak dan bertani di ladang masing-masing. Saat ini masih dalam tadi kenapa kita naikkan siaga dan sampai sekarang dari data-data itu masih menunjukkan adanya kenaikan. Perharinya itu bisa sampai untuk vulkanik dangkalnya 30-an ya, sekitar 30, kemudian untuk MP-nya itu bisa sampai ratusan ya, sampai 200-an, sampai antara 200. Udah pasti udah mempersiapkan sesuatu yang memang harus dibutuhkan pada saat mau ngungsi gitu ya. Apa ada yang disiapkan, Pak? Ya, kalau untuk awal-awalnya yang dokumen-dokumen penting sama ya baju-baju yang disiapkan kita aja. Kalau sebab udah ada kejadian apa gitu ya baru mungkin lebih lanjut. Aktivitas Bapak juga aktivitas seperti biasa? Iya, masih seperti biasa. Soalnya, apa Pak? Di sini aktivitasnya apa? Ke kayu? Ya, nyari rumput buat makan ternak. Gitu. Itu aktivitas utama sih, nyari rumput kalau ini ya sambil bertani, cocok tanam gitu. Pemirsa, naiknya status Gunung Merapi dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3 tengah disebut juga radius bahaya Gunung Merapi capai 5 km. Lantas bagaimana situasi terkini Gunung Merapi dan seperti apa perakiraan erupsinya? Apakah terjadi dalam waktu dekat ini? Untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Iya, Pak Edi, bisa kami konfirmasi bagaimana pantauan terkini Pak di sana? Mungkin koreksi, untuk kami tidak memantau secara teknologi gunung apian. Jadi kami hanya mengikuti informasi yang disampaikan oleh BPTKG. Jadi sejak tanggal 5 November kemarin pukul 12 ditetapkan naik menjadi status siaga, maka kami merespon pemerintah Kabupaten Magelang merespon rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPTKG. Salah satunya rekomendasinya adalah ada 3 desa yang masuk dalam wilayah bahaya Merapi 2020. Karena BPTKG menyampaikan bahwa potensi letusan eksplosif yang radiusnya mencapai 5 km. Dan ada 3 desa sebagai rekomendasi. Kemudian kita merespon penduduk di 3 desa itu, Paten, kemudian Kagrinjing, kemudian Ngargomulyo, mereka secara mandiri berinisiatif sesuai dengan konsep desa bersaudara, kemudian mengungsi. Dan sekarang sudah ada 635 yang mengungsi dan kita layani. Laporan yang masuk ini apakah radius tersebut bertambah atau masih dalam radius yang dikatakan 5 km dari titik tadi Pak? Iya, jadi 5 km itu memang tetap itu. Hanya respon kami
sekarang ini ada desa yang trauma karena letusan tahun 2010 sehingga mereka ada yang minta untuk mengungsi. Tapi kita minta kepada desa untuk tetap percaya kepada informasi yang disampaikan dari BPTKG, percaya dan tetap tenang untuk tidak mengikuti 3 desa yang sudah direkomendasi untuk mengungsi itu, akan tetap di rumah tapi tetap tenang, tetap memantau, tunggu informasi dari BPTKG melalui BPTKG. Demikian hari ini kita siap menerima ada 200-an jiwa yang sudah bersiap untuk mengungsi dari Desa Peningar. Sebenarnya Desa Peningar ini jaraknya 7 km dari puncak dan tidak direkomendasi untuk mengungsi. Tapi karena masyarakat takut dan mereka sudah mempersiapkan diri, jadi tas siaga sudah disiapkan. Tas siaga itu isinya surat-surat berharga, kemudian mungkin ada obat penting yang harus segera ada kalau sesuai dengan penyakit mereka. Itu tas siaga namanya, disiapkan sehingga kalau terjadi sesuatu mereka tinggal mengangkat dan menuju ke pengungsian. Sekali lagi saya menghimbau pada kawan dari desa yang lain yang di luar 7 km tetap tenang, ikuti perkembangan dan informasi dari BPTKG langsung atau melalui BPBD. Oke, baik Pak Edi, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda tentunya seperti apa perkembangan dari proses baik itu evakuasi ataupun juga laporan imbauan dari pihak terkait. Terima kasih Pak Edi untuk waktu bersama kami dalam Headline News kali ini.